Selama 23 tahun, saya diam. Saya pikir kalau saya diam, semuanya akan ikut diam. Tapi ternyata tidak. Yang saya kira sudah saya kubur dalam-dalam, ternyata masih hidup. Masih menunggu. Dan sekarang, di usia saya yang sudah tidak muda lagi, saya merasa harus bicara. Bukan untuk dikasihani, bukan untuk dibela, tapi karena saya capek. Saya capek dikejar. Nama saya tidak penting. Anggap saja saya Pak Maun. Itu bukan nama asli saya. Tapi itu nama yang akan saya pakai malam ini. Saya lahir di sebuah kampung di pesisir selatan. Kampung kecil. Mungkin Anda tidak akan menemukannya di peta. Kampung itu menempel di tebing, dan di bawahnya laut selatan yang katanya tidak pernah benar-benar tenang. Orang-orang di kampung saya percaya satu hal sejak dulu. Laut itu bukan cuma air. Laut itu punya penghuni. Dan penghuni itu bisa diajak bekerja sama. Asal Anda berani membayar harganya. Saya dulu tidak percaya itu. Saya anak muda yang sekolah sampai SMA. Satu-satunya di kampung saat itu. Saya pikir saya lebih pintar dari semua tahayul itu. Saya salah. Dan kesalahan itu yang akan saya ceritakan kepada Anda malam ini. Sebelum saya mulai, saya minta satu hal saja dari Anda yang menonton video ini. Jangan tutup video ini di tengah jalan. Walaupun nanti ada bagian yang membuat Anda ingin berhenti mendengarkan. Saya butuh ini didengar sampai habis. Karena di bagian akhir, ada hal yang ingin saya sampaikan, yang menurut saya jauh lebih penting daripada cerita seram itu sendiri. Saya juga minta Anda mematikan lampu, kalau berani. Bukan supaya Anda lebih takut, tapi supaya Anda benar-benar mendengarkan. Bukan hanya menonton sambil melakukan hal lain. Karena apa yang saya ceritakan ini nyata, sangat nyata. Dan saya ingin Anda merasakannya, bukan sekadar tahu. Baik, mari kita mulai dari awal. Waktu itu saya berumur 26 tahun. Saya sudah menikah, punya satu anak perempuan kecil, dan hidup kami susah. Sangat susah. Saya melaut, tapi laut tidak selalu baik. Ada musim di mana perahu kecil saya pulang kosong berhari-hari. Anak saya sakit, istri saya menangis tiap malam karena tidak ada beras. Dan saya hanya bisa duduk di tepi pantai, menatap air yang gelap, dan bertanya-tanya, kenapa Tuhan sepertinya tidak mendengarkan saya. Rumah kami waktu itu cuma gedek. Dinding dari anyaman bambu
yang sudah lapuk di beberapa sisi. Sehingga kalau angin laut bertiup kencang malam hari, dinginnya menusuk sampai tulang. Atapnya bocor di 3 titik, dan kami sudah hafal di mana harus meletakkan ember kalau hujan turun. Saya ingat betul, malam-malam itu saya sering terbangun, bukan karena suara apapun yang aneh, tapi karena suara tetesan air hujan yang jatuh ke ember seng. Tik, tik, tik. Dan saya berbaring mendengarkan itu sambil menghitung berapa hari lagi beras kami akan habis. Istri saya, namanya tidak akan saya sebutkan, adalah perempuan yang sabar. Terlalu sabar mungkin untuk laki-laki seperti saya yang waktu itu tidak bisa memberi apa-apa selain harapan kosong. Setiap pagi dia bangun, menggiling apa yang bisa digiling, memasak apa yang bisa dimasak, dan tidak pernah sekalipun mengeluh di depan saya. Tapi saya dengar dia menangis. Setiap malam, ketika dia kira saya sudah tidur, saya dengar isakannya yang ditahan-tahan di balik bantal. Di kampung saya, ada satu nama yang orang-orang sebut dengan suara dipelankan. Mereka menyebutnya Mbah Reso. Orang bilang Mbah Reso punya jalan. Rumahnya di ujung kampung, dekat muara. Rumah panggung tua yang catnya sudah mengelupas. Dan tidak pernah ada yang berani lewat sendirian di depan rumah itu waktu maghrib. Anak-anak kecil di kampung kami punya semacam permainan. Atau lebih tepatnya, larangan yang dibungkus jadi permainan. Kalau ada anak yang lewat dekat rumah Mbah Reso sendirian, anak-anak lain akan berteriak dari jauh, "Awas, nanti ditangkap." Dan anak itu akan lari terbirit-birit. Padahal tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi kalau ditangkap. Itu hanya cerita yang diwariskan turun-temurun. Dari kakek ke ayah, dari ayah ke anak, tanpa pernah benar-benar dijelaskan apa intinya, sampai saya sendiri mengalaminya. Saya dengar dari tetangga, ada yang dulu hidupnya pas-pasan seperti saya, lalu tiba-tiba punya kapal besar, punya tambak, punya rumah tembok. Salah satunya saya ingat namanya Koh Bun. Bukan nama aslinya juga, tapi mari kita sebut begitu. Koh Bun dulu hanya nelayan kecil seperti saya. Perahunya bahkan lebih kecil dari perahu saya. Lalu, dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia punya 3 kapal motor, sebuah toko kelontong besar di pasar kecamatan, dan rumahnya jadi satu-satunya rumah berlantai 2 di kampung kami. Orang-orang bicara di belakangnya. Itu hasil dari Mbah Reso. Dengan suara pelan, seolah-olah kalau diucapkan terlalu keras, sesuatu akan mendengar dan datang. Saya waktu itu menganggap itu omong kosong. Saya bilang pada diri saya sendiri, mungkin Koh Bun memang pintar berdagang. Mungkin dia memang beruntung. Saya orang yang sekolah. Saya pikir saya tidak akan termakan oleh tahayul kampung seperti itu. Sampai suatu malam, anak saya demam tinggi. Dan saya tidak punya uang sepeser pun untuk membawanya ke mantri. Suhu badannya panas sekali dan dia mengerang dalam tidurnya, memanggil-manggil nama saya dengan suara lemah. Istri saya menangis sambil memeluk anak kami, mengompres dahinya dengan kain basah yang sudah hangat lagi dalam beberapa menit. Saat itu, saya merasa seperti bukan laki-laki. Saya merasa gagal total. Saya keluar rumah, berjalan ke tepi pantai dalam gelap.
dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya benar-benar berteriak ke arah laut, meminta entah kepada siapa, supaya anak saya diselamatkan dengan cara apapun. Saya tidak tahu apakah teriakan itu yang membuat sesuatu di laut mendengar saya. Tapi malam itu, dalam perjalanan pulang, kaki saya seperti dituntun ke arah yang salah. Bukan ke arah rumah saya, tapi ke arah ujung kampung. Malam itu, saya berjalan sendiri ke ujung kampung. Saya berdiri di depan rumah panggung itu cukup lama sebelum berani naik tangganya. Pintunya terbuka sebelum saya mengetuk. "Saya tahu kamu akan datang," kata Mbah Reso dari dalam gelap. Saya bergidik. Sampai sekarang saya masih ingat suara itu. Berat, tapi seperti ada dua suara yang bicara bersamaan. Saya masuk. Di dalam rumah itu gelap. Hanya ada satu lampu minyak kecil di sudut. Dan baunya seperti air laut yang sudah lama tidak diganti. Asam, amis, basah. Bercampur dengan bau dupa yang entah dibuat dari apa. Karena asapnya berwarna agak kehijauan dan membuat mata saya pedih, meski saya berdiri cukup jauh dari sumbernya. Lantai rumah itu juga basah, padahal di luar tidak hujan. Padahal rumah itu jauh dari bibir pantai, mungkin 200 meter. Saya ingat, saya berpikir, dari mana air ini datang? Tapi saya tidak berani bertanya. Saya hanya berdiri di ambang pintu dengan kaki yang gemetar, menunggu dipersilahkan. Mbah Reso duduk di lantai, mengelilingi dirinya dengan benda-benda yang saya tidak kenal. Kerang-kerang besar, sisik ikan yang ditata membentuk lingkaran, dan sebuah kain putih yang saya tidak yakin warnanya putih karena bersih atau karena pucat, seperti sesuatu yang sudah lama tidak melihat matahari. Di tengah lingkaran kerang itu ada sebuah cermin kecil, dan saat saya melihat ke arah cermin itu sekilas, saya bersumpah bayangan saya di sana tidak bergerak sesuai dengan gerakan tubuh saya. Saya kira saya hanya kelelahan dan panik, jadi saya memutuskan untuk tidak melihat ke arah cermin itu lagi. "Anak kamu sakit," katanya, tanpa saya bilang apa-apa. "Istri kamu menangis tiap malam. Kamu mau itu berhenti?" Saya hanya bisa mengangguk. Tenggorokan saya kering. "Ada jalan," dia bilang. "Tapi jalan itu bukan jalan gratis. Tidak ada yang gratis dari Laut Selatan." Dia bilang, di Laut Selatan ada penunggu. Bukan satu, tapi semacam kerajaan. Dia menyebutnya dengan istilah yang saya tidak akan ulangi di sini. Karena dia sendiri bilang waktu itu, "Jangan sebut nama itu sembarangan. Nanti yang punya nama mendengar." Dan kerajaan itu mau membantu manusia, asal manusia itu mau jadi kaki tangan, memberi sesembahan. Dan sesembahan itu tidak murah. Saya tanya, sesembahan apa? Dia tidak jawab langsung. Dia hanya tersenyum, dan saya ingat giginya terlihat terlalu banyak untuk mulut sekecil itu. Untuk sepersekian detik,
Saya juga melihat sesuatu yang aneh pada matanya. Seperti ada lapisan kedua di belakang bola matanya yang berkilau memantulkan cahaya lampu minyak. Seperti mata kucing dalam gelap. Saya berkedip, dan ketika saya membuka mata lagi, wajahnya sudah kembali seperti wajah orang tua biasa. "Nanti kamu akan tahu sendiri jalannya," katanya. "Sekarang, yang penting kamu setuju dulu. Kalau tidak setuju, kamu bisa pulang sekarang. Dan saya tidak akan mengingat kedatanganmu malam ini. Tapi anakmu, ya, sudah, itu urusanmu sendiri." Saya, dengan akal saya yang sudah dikalahkan rasa takut kehilangan anak saya, mengangguk. Dia mengambil tangan saya. Tangannya dingin sekali, seperti baru diangkat dari air es, dan kulitnya terasa sedikit kasar, seperti sisik, bukan seperti kulit manusia tua pada umumnya. Dia menggores telapak tangan saya dengan sebuah kerang yang tajam pinggirnya, dan darah saya menetes ke dalam sebuah mangkuk kayu kecil yang sudah berisi air laut. Begitu darah saya menyentuh air dalam mangkuk itu, air itu berubah warna sesaat. Dari bening menjadi kehitaman, lalu kembali bening lagi. Mbah Reso mengangkat mangkuk itu tinggi-tinggi, mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang tidak saya kenal. Bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa apapun yang pernah saya dengar. Dan kemudian menuangkan isi mangkuk itu ke lantai. Airnya merembes ke sela-sela papan kayu dan menghilang, seperti diserap oleh sesuatu di bawah rumah itu. "Mulai malam ini," katanya, "kamu sudah terikat. Laut akan memberimu rezeki, tapi laut juga akan menagih. Dan kalau waktunya datang, jangan coba-coba menolak. Yang menolak, dia ambil sendiri yang dia mau, tanpa pilih-pilih." Saya pulang malam itu dengan tangan terbalut kain dan perasaan yang aneh, campuran antara lega dan ngeri yang tidak saya pahami sepenuhnya. Sepanjang jalan pulang, saya merasa seperti ada yang mengikuti dari kejauhan. Langkah kaki di pasir yang berhenti setiap kali saya berhenti, dan melanjutkan lagi setiap kali saya melanjutkan langkah. Saya tidak berani menoleh. Besok paginya, anak saya sudah tidak demam. Saya pikir itu kebetulan. Sekarang saya tahu, itu bukan kebetulan. Minggu-minggu setelah itu, hidup saya berubah drastis. Tangkapan ikan saya tidak pernah kosong. Bahkan di musim yang biasanya paceklik, jaring saya selalu penuh. Kadang begitu penuh sampai saya kesulitan mengangkatnya sendirian ke perahu dan harus memanggil tetangga untuk membantu, yang kemudian saya bayar dengan sebagian hasil tangkapan, supaya mereka diam dan tidak banyak bertanya. Tetangga-tetangga mulai bertanya-tanya. Ada juga yang mulai menjauh. Mereka curiga, tapi saya cuek saja. Saya pikir ini rezeki saya. Saya pantas mendapatkannya setelah bertahun-tahun susah. Ada satu tetangga tua, namanya Pak Karto, yang setiap kali berpapasan dengan saya, selalu memalingkan muka dan bergumam sesuatu sambil mengusap-usap dada, seperti orang yang sedang membaca doa penolak bala. Waktu itu saya tertawa dalam hati, menganggapnya orang tua yang kolot
dan penakut. Saya beli perahu baru. Saya bangun rumah tembok pertama di ujung kampung saya, dengan jendela kaca dan genteng yang tidak bocor setetes pun. Anak saya sekolah dengan baju baru, bukan baju bekas kakaknya seperti dulu. Istri saya bisa membeli kain batik yang bagus, perhiasan kecil, dan untuk pertama kalinya, saya melihat dia tersenyum lepas tanpa beban di wajahnya. Saya pikir inilah yang saya inginkan. Inilah harga yang pantas untuk semua kesusahan yang sudah kami lewati. Tapi ada yang berubah dalam diri saya juga, perlahan-lahan. Dan saya baru menyadarinya belakangan. Saya jadi sulit tidur. Setiap malam, sekitar jam 3, saya selalu terbangun. Selalu jam yang sama. Seperti ada alarm tak kasat mata yang membangunkan saya. Dengan perasaan seperti ada yang berdiri di ujung kaki tempat tidur saya. Beratnya seperti seseorang sedang menekan bagian kasur di dekat kaki saya, membuat kasur itu sedikit melengkung ke bawah. Saya menyalakan lampu. Tidak ada apa-apa, tapi rasanya ada. Dan ruangan selalu terasa lebih dingin beberapa derajat dibanding biasanya. Dengan bau samar air laut yang menguap, meski rumah saya sudah jauh dari pantai. Istri saya juga mulai berubah. Dia jadi pendiam. Dia bilang dia sering mendengar suara seperti orang berkumur di kamar mandi tengah malam, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Suatu kali dia bercerita sambil menahan tangis bahwa dia melihat bekas tapak kaki basah di lantai kamar kami pada suatu pagi. Tapak kaki yang ukurannya tidak sesuai dengan kaki siapapun di rumah kami. Terlalu panjang, dengan jari-jari yang seperti melebar di ujungnya, hampir seperti selaput. Saya menutup mata pada semua itu. Saya pikir, ini harga yang harus dibayar untuk kekayaan. Saya pikir saya bisa menanganinya. Saya bahkan mulai membiasakan diri dengan ketidaknyamanan itu. Seperti orang yang tinggal di dekat rel kereta, dan akhirnya tidak lagi terbangun oleh suara kereta lewat. Sampai suatu malam, Mbah Reso datang ke rumah saya. Bukan saya yang ke rumahnya. Dia yang datang dan saya tidak pernah memberitahunya alamat rumah baru saya. Saya ingat malam itu hujan gerimis tipis dan saya mendengar ketukan pelan di pintu sekitar pukul 11 malam. Ketika saya membuka pintu, dia berdiri di sana dengan tubuh basah seperti baru keluar dari laut. Padahal malam itu hanya gerimis tipis yang tidak mungkin membasahi seseorang sampai seperti itu. Air menetes dari ujung bajunya, membentuk genangan kecil di teras rumah saya. Dan baunya, bau amis laut yang sama seperti di rumahnya dulu, langsung memenuhi udara di sekitar pintu. Sudah waktunya, katanya, berdiri di depan pintu. Matanya menatap lurus ke mata saya, tanpa berkedip sekalipun. "Waktunya apa?" tanya saya. Meskipun saya sudah merasa tahu jawabannya, dan tubuh saya sudah mulai gemetar sebelum dia menjawab. Seperti tubuh saya tahu lebih dulu dibanding pikiran saya. Membayar. Saya akan jujur kepada Anda. Bagian ini yang paling sulit saya ceritakan. Saya sudah berlatih kalimat ini di kepala saya berulang kali, tapi tetap saja sulit keluar dari mulut saya.
Saya bahkan sempat berhenti merekam video ini 3 kali sebelum sampai ke bagian ini. Mbah Reso bilang sesembahan yang sebenarnya bukan darah dari telapak tangan saya waktu itu. Itu hanya tanda tangan perjanjian. Yang sebenarnya diminta Laut Selatan adalah nyawa. Bukan nyawa saya. Dia bilang dengan jelas, bukan nyawamu. Itu tidak akan menyelesaikan apa-apa untukmu. Harus nyawa orang lain. Yang dekat denganmu atau yang kamu antar sendiri ke laut. Saya menolak. Saya bilang saya tidak sanggup. Saya bilang lebih baik saya kembali miskin daripada melakukan itu. Saya ingat saya bahkan menangis di depannya, memohon supaya ada cara lain. Cara apa saja, asal bukan itu. Dia hanya tertawa pelan, tawa yang dingin dan tidak menyentuh matanya sama sekali. Kamu pikir kamu bisa mundur? Perjanjian sudah diteken dengan darahmu. Kalau kamu tidak bayar, yang diambil bukan orang lain, yang diambil anakmu sendiri. Dan kalau itu terjadi, dia tidak akan mati dengan cepat seperti yang kamu kira. Laut suka bermain-main dulu dengan yang dia ambil. Malam itu saya pulang dengan pikiran yang berkecamuk, antara takut, marah, dan putus asa. Sampai saya tidak ingat bagaimana caranya saya berjalan pulang. Saya duduk sendirian di tepi pantai sampai subuh. Menatap air gelap itu, mencoba mencari cara lain, cara apapun yang tidak melibatkan nyawa orang lain. Tapi setiap kali saya memejamkan mata, yang muncul adalah wajah anak saya dan bayangan tentang apa yang bisa terjadi padanya. Saya tidak akan menceritakan detail penuh tentang apa yang terjadi setelah itu. Saya rasa sebagian dari Anda sudah bisa menebak, dan saya rasa saya tidak punya hak untuk mengucapkannya secara gamblang, karena itu menyangkut nyawa orang yang tidak pernah saya minta izin untuk dijadikan bagian dari cerita kelam ini. Saya rasa kalau saya mengucapkannya secara detail, itu bukan lagi pengakuan. Itu akan menjadi semacam hiburan murahan dari penderitaan orang lain. Dan saya tidak ingin melakukan itu, walaupun saya sudah melakukan begitu banyak hal buruk lainnya. Yang bisa saya katakan, ada orang yang dekat dengan kampung kami, seseorang yang dianggap tidak punya keluarga, yang suatu malam pergi memancing di muara dan tidak pernah kembali. Warga mencari selama 3 hari, menyusuri sepanjang pesisir dengan obor dan lampu Petromax, memanggil-manggil namanya yang bergaung dan hilang ditelan suara ombak. Yang ditemukan hanya sandalnya, tersangkut di akar bakau, jauh dari arah arus yang seharusnya membawanya, karena arus di muara itu seharusnya membawa benda ke arah laut lepas, bukan ke arah hulu seperti tempat sandal itu ditemukan. Saya tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Saya ada di sana. Saya tidak akan menceritakan apa yang saya lakukan dengan tangan saya sendiri. Dan saya pikir Anda pun, kalau jadi saya, tidak akan sanggup mendengarnya secara detail. Cukup saya katakan, Laut Selatan menerima pembayaran itu. Dan malam itu, saya pulang sebagai orang yang berbeda. Bagian dari diri saya yang dulu masih bisa menatap cermin tanpa rasa jijik, bagian itu mati malam itu. Bersama orang yang tidak akan saya sebut namanya. Saya ingat,
sepanjang jalan pulang malam itu. Langit di atas laut menunjukkan sesuatu yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Kilatan cahaya kehijauan di bawah permukaan air. Seperti ada sesuatu yang besar bergerak di kedalaman. Mendekat ke arah saya berjalan di sepanjang pantai, lalu menjauh lagi. Saya tidak berhenti untuk memastikan apa itu. Saya hanya berjalan secepat yang kaki saya bisa membawa, tanpa menoleh sekalipun ke belakang. Setelah malam itu, rezeki saya berlipat-lipat. Tapi setiap malam jam 3, suara yang dulu hanya berdiri di ujung kaki tempat tidur saya mulai berbisik. Saya tidak bisa mengulang apa yang dibisikkan. Tapi saya tahu itu bukan bahasa manusia. Dan saya tahu itu tahu nama saya. Kadang bisikan itu terdengar seperti namanya. Nama orang yang malam itu tidak pulang. Diucapkan berulang-ulang. Dengan nada yang mengejek. Seperti memastikan saya tidak akan pernah bisa melupakannya. Orang bilang harta pesugihan itu panas. Sekarang saya tahu maksudnya. Bukan panas secara fisik, tapi panas yang membakar dari dalam. Membakar hubungan, membakar ketenangan, membakar semua hal yang dulu membuat hidup terasa berarti. Sampai yang tersisa hanya kekosongan yang dibungkus dengan barang-barang mahal. Anak saya yang dulu saya selamatkan nyawanya malam itu di rumah Mbak Reso, tumbuh menjadi anak yang aneh. Dia jarang tertawa. Dia sering menatap ke arah laut dari jendela kamarnya, berjam-jam, tanpa berkedip. Seperti menunggu sesuatu yang akan datang menjemputnya. Guru-guru di sekolahnya pernah memanggil saya, mengatakan bahwa anak saya sering melamun di kelas dan sesekali berbicara sendiri dalam bahasa yang tidak dimengerti gurunya. Bukan bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia. Sesuatu yang terdengar seperti gumaman yang berulang, seperti orang yang menghafal sebuah doa atau kutukan. Saya pernah mendapatinya berdiri di depan ember berisi air di belakang rumah, tengah malam. Menatap permukaan air itu seperti melihat sesuatu di dalamnya. Padahal yang ada hanya pantulan langit gelap dan bintang. Ketika saya memanggilnya, dia butuh waktu beberapa detik sebelum menjawab. Seperti baru kembali dari tempat yang jauh. Istri saya akhirnya tahu, bukan dari saya. Saya tidak pernah berani bercerita. Dia tahu dari mimpinya sendiri. Dia bermimpi melihat wajah orang yang hilang itu, berdiri di pintu kamar kami, basah, dengan mata yang, dia bilang, matanya kosong. Seperti dua lubang gelap yang menatap lurus padanya tanpa berkedip. Dalam mimpinya, sosok itu tidak berkata apa-apa. Dia hanya berdiri, menetes, dan menatap. Sampai istri saya bangun sambil menjerit, dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Sejak malam itu, dia tidak pernah lagi memandang saya dengan cara yang sama. Dia bertanya, "Kamu lakukan apa supaya kita bisa kaya begini?" Saya berbohong. Saya bilang saya kerja keras.
Tapi saya tahu, dari caranya menatap saya setelah itu, dia tidak percaya. Dan saya tahu, sejak malam itu, ada jarak antara kami yang tidak akan pernah bisa saya tutup lagi, seberapapun saya mencoba. Kami masih tinggal di rumah yang sama, makan di meja yang sama. Tapi rasanya seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi atap. Dia mulai sering pergi ke rumah ibunya, kadang berhari-hari, dan setiap kali pulang, matanya terlihat seperti orang yang habis menangis. Meski dia selalu bilang baik-baik saja kalau saya tanya. Saya jadi semakin pandai meyakinkan diri saya sendiri bahwa ini yang terakhir. Setelah ini, saya berhenti. Saya akan cari cara lain setelah ini stabil. Tapi tidak pernah ada kata stabil. Setiap kali saya merasa cukup, muncul keinginan untuk lebih. Dan saya tidak pernah benar-benar yakin apakah keinginan itu murni dari diri saya sendiri atau sudah ditanamkan oleh sesuatu yang lain yang sudah bersarang dalam pikiran saya sejak malam pertama saya menginjak rumah panggung itu. Saya tidak akan menceritakan berapa kali. Saya tidak akan menceritakan siapa-siapa saja. Yang bisa saya katakan adalah setiap nama yang hilang dari kampung kami selama belasan tahun itu, yang dianggap warga sebagai korban arus laut selatan yang memang ganas, tidak semuanya kebetulan. Saya tahu ini menyakitkan untuk didengar. Saya tahu ini mungkin membuat Anda marah atau jijik kepada saya. Saya pantas menerima itu. Saya sudah menerima kemarahan itu dari diri saya sendiri setiap malam, selama bertahun-tahun. Lebih keras dari kemarahan siapapun yang mungkin Anda rasakan sekarang, sambil mendengarkan saya bicara. Yang membuat saya berhenti bukan rasa takut akan Tuhan, atau hukum, atau bahkan rasa bersalah saya sendiri. Meski itu semua sudah menggerogoti saya pelan-pelan selama bertahun-tahun. Seperti karat yang makan besi dari dalam tanpa terlihat dari luar. Yang membuat saya berhenti adalah suatu malam. Saya mendapati anak saya sendiri berdiri di tepi tebing dekat rumah kami, jam 3 pagi, dalam keadaan setengah sadar, berjalan ke arah laut seperti ada yang menariknya dengan tali tak kasat mata. Saya kebetulan terbangun malam itu. Kebetulan, atau mungkin memang sudah waktunya saya terbangun, dan mendapati kamarnya kosong. Saya berlari ke seluruh rumah, memanggil namanya. Sampai saya melihat pintu belakang terbuka dan siluetnya di kejauhan, berjalan pelan namun pasti ke arah tebing. Dengan langkah yang tidak goyah sama sekali, meski jalan setapak itu gelap dan berbatu. Saya berlari. Saya tangkap dia tepat sebelum kakinya melewati tepian. Hanya beberapa senti dari jurang yang di bawahnya, karang-karang tajam dan ombak yang menghantam tanpa henti. Saat saya memeluknya, dia membuka mata, dan untuk sepersekian detik, matanya bukan mata anak saya. Mata itu menatap saya dengan kemarahan yang dingin. Sebuah kemarahan yang terlalu tua untuk wajah anak sekecil itu. Lalu berkata dengan suara yang bukan suara anak kecil. Suara yang berat dan bergetar. Seperti dua suara berbicara bersamaan.
sama seperti suara Mbah Reso di malam pertama saya bertemu dengannya. Kamu sudah berhutang terlalu banyak. Sekarang gilirannya. Lalu secepat itu juga, matanya kembali normal dan dia menangis ketakutan dalam pelukan saya. Tidak ingat apapun yang baru terjadi. Hanya bertanya, kenapa dia ada di luar rumah? Kenapa kakinya dingin dan basah oleh embun malam? Malam itu, saya sadar, perjanjian itu tidak akan pernah berhenti dengan sendirinya. Itu akan terus menagih, sampai semua yang saya sayangi diambil, satu persatu, dan terakhir, saya sendiri. Dan bahkan setelah saya tidak ada, mungkin ikatan itu akan diteruskan, entah bagaimana caranya, kepada anak saya atau cucu saya, seperti kutukan yang turun-temurun. Saya membawa anak saya ke seorang kiai di kampung sebelah, jauh dari pesisir, yang katanya pernah menangani kasus serupa. Perjalanan ke sana saja sudah menjadi pengalaman yang menakutkan tersendiri. Di sepanjang jalan, anak saya beberapa kali tiba-tiba diam, menatap kosong keluar jendela mobil, dan saya harus memanggil namanya berulang kali sebelum dia kembali sadar. Saya tidak akan menceritakan detail prosesnya. Itu bukan bagian dari pengakuan ini, dan saya pikir itu bukan hak saya untuk membagikannya seperti tontonan. Yang bisa saya katakan, prosesnya panjang, menyakitkan, dan tidak murah, baik secara materi maupun secara batin. Ada momen-momen yang saya saksikan sendiri yang membuat saya tidak akan pernah lagi meragukan bahwa apa yang saya hadapi ini nyata, bukan sekadar tahayul kampung seperti yang dulu saya pikirkan waktu masih muda dan sombong. Dan saya tidak pernah lagi menginjak rumah Mbah Reso setelah itu. Bahkan tidak berani melewati jalan yang mengarah ke ujung kampung itu. Meski harus memutar jauh lebih lama, saya membakar semua barang yang berhubungan dengan kekayaan itu. Perhiasan, benda-benda yang dulu diberikan sebagai hadiah oleh Mbah Reso, bahkan beberapa benda yang dulu saya simpan tanpa benar-benar mengerti fungsinya. Saya menjual perahu besar saya, rumah tembok saya, dan pindah jauh dari kampung itu dengan apa yang tersisa. Memulai semuanya dari nol di tempat yang baru, di mana tidak ada satupun tetangga yang tahu siapa saya sebelumnya. Mbah Reso meninggal beberapa tahun setelah itu. Cara dia meninggal, warga bilang tubuhnya ditemukan di tepi muara dengan posisi yang aneh, seperti sedang menyembah ke arah laut. Wajahnya menghadap ke air dengan ekspresi yang menurut orang yang menemukannya tidak seperti orang mati biasa. Mereka tidak menjelaskan lebih lanjut maksudnya, dan saya tidak pernah berani bertanya lebih jauh. Saya tidak akan berkomentar tentang itu. Saya hanya bisa bilang, hutang yang tidak terbayar oleh manusia pada akhirnya akan ditagih juga oleh siapapun atau apapun yang memberikan pinjaman itu sejak awal. Sampai sekarang, setiap malam jam 3, saya masih terbangun. Tidak selalu ada bisikan lagi, tapi rasa diawasi itu tidak pernah benar-benar hilang. Kadang saya berpikir, mungkin itu memang tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Dan saya harus belajar hidup berdampingan dengan rasa itu.
seperti orang yang hidup dengan luka lama yang sesekali masih terasa nyeri ketika cuaca berubah. Istri saya, syukurlah, akhirnya bisa memaafkan saya, meski butuh waktu yang sangat lama. Dan saya tidak akan pernah benar-benar tahu apakah kepercayaannya pada saya sudah pulih 100% atau hanya cukup pulih untuk kami bisa terus hidup bersama. Anak saya sekarang sudah dewasa, sudah berkeluarga sendiri, jauh dari laut, di kota. Dan saya selalu mendorongnya untuk tinggal sejauh mungkin dari pesisir manapun. Dia tidak ingat detail malam di tepi tebing itu. Saya rasa itu lebih baik untuknya. Dan saya berniat membawa rahasia detailnya sampai saya mati. Kecuali bagian yang saya ceritakan kepada Anda malam ini, yang sudah saya saring sedemikian rupa, supaya tidak membuka kembali sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Saya bercerita kepada Anda malam ini bukan untuk minta dimaafkan. Saya tidak yakin saya pantas dimaafkan. Saya bercerita karena saya ingin Anda, siapapun Anda yang sedang menonton ini, yang mungkin sedang dalam titik paling susah dalam hidup Anda, yang mungkin sedang tergoda dengan jalan pintas yang ditawarkan seseorang di kampung Anda, di kota Anda, dimanapun itu. Saya ingin Anda tahu, dia hanya meminjamkan dengan bunga yang akan menghabisi orang-orang yang Anda cintai, satu persatu, sampai yang tersisa hanya Anda sendirian, dengan kekayaan yang tidak lagi punya arti, karena tidak ada lagi orang yang ingin Anda bagikan kekayaan itu dengannya. Saya sudah merasakan sendiri betapa hampanya berdiri di rumah besar dengan semua yang dulu saya inginkan, sementara orang-orang yang seharusnya mengisi rumah itu dengan tawa, satu persatu menjauh atau direnggut, sampai yang tersisa hanya gema langkah kaki saya sendiri di lantai yang dingin. Itu saja yang ingin saya sampaikan malam ini. Kalau Anda kenal seseorang yang sedang dalam titik paling gelap, yang mulai bicara tentang jalan pintas, seperti yang saya ceritakan tadi, tolong dekati mereka. Bicara dengan mereka. Jangan biarkan mereka berjalan sendirian ke rumah panggung di ujung kampung, seperti yang saya lakukan 23 tahun lalu. Kadang, yang dibutuhkan seseorang bukan jawaban instan atas masalah mereka, tapi hanya seseorang yang mau duduk bersama mereka di titik tergelap itu, supaya mereka tidak merasa harus mencari jalan keluar sendirian dengan cara apapun. Dan kalau kebetulan Anda sendiri yang sedang berada di titik itu malam ini, sedang mempertimbangkan sesuatu yang Anda tahu jauh di dalam hati Anda bukan jalan yang benar, saya mohon hubungi seseorang yang Anda percaya malam ini juga. Tidak perlu menunggu sampai esok pagi. Tidak ada kesulitan hidup yang nilainya sebanding dengan harga yang harus dibayar di kemudian hari. Selamat malam. Dan semoga kalau Anda mendengar bisikan jam 3 pagi nanti, itu cuma angin.